Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul pengabdian orang tua kepada Tuhan. Hal terpenting yang berikut saudaraku, yang melanjutkan apa yang saya kemukakan hari kemarin dalam renungan harian saudaraku, ya, yang merupakan jejak Tuhan yang dapat dilihat oleh anak-anak adalah pengabdian orang tua kepada Tuhan. Jadi hal terpenting yang harus kita mengerti dan kita lakukan, ya, bagaimana kita memberi teladan hidup dalam pengabdian kepada Tuhan kepada anak-anak, ya, menunjukkan kepada anak-anak pengabdian orang tua kepada Tuhan. Pengabdian orang tua kepada Tuhan di sini hendaknya tidak dipandang secara sempit sebagai pelayanan orang tua di gereja sebagai aktivis atau sebagai pendeta. Jadi pengabdian kepada Tuhan jangan hanya diartikan kegiatan dalam lingkungan gereja, ya. Tapi pengabdian kepada Tuhan harus dilihat dengan luas. Ya, ketika orang tua menyerahkan hidupnya atau segenap hidupnya tanpa batas untuk kepentingan pekerjaan Tuhan dalam semua aspek hidupnya. Penyerahan hidup tanpa batas ini terjadi dalam berbagai aspek kehidupan orang tua, ya. Mulai dari aktivitas sehari-hari yang sederhana, pekerjaan, berkeluarga maupun hal lainnya. Segala sesuatu yang orang tua lakukan haruslah merupakan pengabdian kepada Tuhan, diarahkan bagi kepentingan Tuhan semata-mata. Tidak ada agenda pribadi yang menjadi motivasi utama dalam menjalankan seluruh keseharian. Semuanya hanya untuk Tuhan. Dan ini bisa terjadi kalau orang tua memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ketika anak-anak melihat orang tua meletakkan kepentingan Tuhan di atas kepentingannya sendiri, ini akan menjadi jejak Tuhan yang terwariskan bagi anak-anak. Dengan menghidupi hal ini, bukan berarti kita abai terhadap kebutuhan anak-anak. Anak-anak tetap bisa mendapatkan pembiayaan hidup, biaya sekolah, jalan-jalan, dan berbagai fasilitas secara proporsional. Tetapi hidup orang tua harus diabdikan, ya, harus diabdikan sepenuhnya kepada Tuhan. Pengabdian orang tua kepada Tuhan inilah yang membuat mereka melihat dan mengikuti jejak orang tua. Kehidupan rohani yang baik dari orang tua yang disaksikan dan dirasakan oleh anak-anak merupakan konsumsi jiwa yang mereka terima setiap hari, yang meletakkan dasar kehidupan mereka kemudian hari, ya, dalam bertuhan, saudara, dalam beriman. Saudara-saudara, ini adalah nutrisi yang sangat berarti bagi kehidupan kekal anak-anak kita. Sebaliknya, kalau kehidupan orang tua tidak sesuai dengan firman Allah, maka akan meracuni anak-anak dan membinasakan mereka. Saudaraku, sebagai orang tua kita memang bukan orang yang sempurna. Tetapi orang tua yang mengasihi Tuhan pasti akan meninggalkan jejak hidup yang baik bagi anak-anaknya. Orang tua yang hanya memuaskan anak-anak dengan berbagai fasilitas tetapi tidak menyisihkan untuk Tuhan juga memberi contoh yang buruk. Sebab dari pengabdian itulah mereka melihat jejak Tuhan di dalam orang tua. Waktu kita sebagai orang tua memperhatikan orang lemah, tidak berdaya, itu contoh yang luar biasa, ya saudaraku. Waktu kita disakiti namun tidak membalas, menyakiti, difitnah, dan diperlakukan tidak adil namun tidak melawan, itu semua merupakan jejak Tuhan yang akan membentuk anak-anak kita. Jangan berpikir anak dapat berubah menjadi baik seiring dengan perjalanan waktu. Jangan berpikir anak dapat berubah dengan sendirinya, ya, seiring dengan perjalanan waktu. Di dunia yang semakin jahat ini, pengaruh gadget atau gawai yang begitu kuat telah membangun paradigma berpikir yang sesat. Anak-anak tidak akan menjadi baik dengan sendirinya. Seiring dengan perjalanan waktu, tidak bisa. Orang tua harus dengan sadar dan sengaja mengarahkan anak-anak untuk menjadi
anak-anak baik, ya, manusia-manusia yang berkenan di hadapan Allah. Orang tua bertanggung jawab, saudaraku, bertanggung jawab untuk menjadi surat yang terbuka yang menampilkan jejak Tuhan. Ya, itu mutlak gitu. Kita tidak dapat menggantikan tanggung jawab untuk menjadi surat terbuka yang memberi contoh mengabdi pada Tuhan tanpa batas untuk anak-anak hanya dengan doa semata-mata. Jadi dengan doa nanti anak-anak bisa melayani Tuhan. Oh, tidak cukup. Doa itu dialog, bukan sekedar permintaan. Jadi jangan berpikir dengan mendoakan anak-anak mereka pasti akan mengerti arti pengabdian kepada Tuhan dengan sendirinya. Tidak bisa. Orang tua harus memberikan teladan hidup bagaimana pengabdian kepada Tuhan itu. Kalau orang tua merasa dengan doa saja tanpa tanggung jawab memberi teladan sudah menjadi surat terbuka untuk anak-anak, pasti anak kita terhilang, saudara. Ya, oleh sebab itu pula, ya saudara, jangan berpikir bahwa gerejalah yang bertanggung jawab. Ya, apalagi kalau orang tua berpikir bahwa dirinya tidak rohani dan tidak pernah bisa menjadi rohani, lalu menyerahkan pendidikan rohani anak-anak itu hanya kepada gereja. Berapa waktu yang bisa disediakan untuk anak-anak bersentuhan dengan gereja, saudara? Tidak banyak. Ya. Tetapi 24 jam orang tua bersama dengan anak-anak itu waktu yang mahal, di mana orang tua bisa mengimpartasi, menularkan spirit yang baik kepada anak-anak. Dalam hal ini mengajarkan bagaimana hidup dalam pengabdian kepada Tuhan. Jadi memang orang tua harus hidup dalam kebenaran. Orang tua harus mengerti bagaimana mengabdi kepada Tuhan. Selanjutnya anak-anak akan mengikuti jejak orang tua. Orang tua yang hidupnya diubah oleh kebenaran akan memberikan jejak hidup tidak wajar. Jejak hidup tidak wajar di mata manusia, tetapi itu gaya hidup yang memang wajar di mata Allah. Gaya hidup yang tidak memandang dunia sebagai kesenangannya. Nah, ini mutlak, saudaraku. Itu sebagai kemutlakan. Bagi orang tua yang hidup tidak wajar, menunjukkan bahwa tidak ada kebahagiaan lain selain menyenangkan hati Tuhan. Kalau orang tua mampu memperoleh jumlah materi yang cukup, kehormatan, gelar akademik, dan fasilitas lainnya, itu harus dipandang sebagai pendukung bagi pengabdian kepada Tuhan, bukan kesenangan diri sendiri. Ya, wajar kan? Biasanya orang kalau sukses dan mencapai semua keberhasilan hanya untuk dirinya sendiri. Nah, orang tua yang tidak wajar di mata dunia tapi wajar di mata Allah, ya, ini menjadi penampilan atau sebuah performance atau peragaan hidup yang luar biasa yang dapat diwarisi oleh anak-anak. Kehidupan seperti ini adalah kehidupan yang bergantung kepada Allah. Ya, anak-anak memang pada mulanya akan melihat orang tua seperti aneh, tetapi lambat laun dia akan menemukan sebuah pola kehidupan, standar hidup anak-anak Allah yang memang tidak wajar di mata dunia, tetapi wajar di mata Allah. Nah, kalau orang tua bisa mewariskan kehidupan seperti ini, di mana orang tua menunjukkan bahwa kebahagiaan itu hanya dalam Tuhan, perlindungan itu hanya pada Tuhan, dan orang tua benar-benar bisa menampilkan pengabdian sepenuh kepada Allah. Wah, indah sekali. Anak-anak akan terbimbing bagaimana hidup dalam pengabdian kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan. Tuhan memberkati. Sola Gracia.